wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berisikan Herlina Octavia, Artanti Tertiamukti, dan Salsa Abila Anissa. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sebuah topik yaitu mengenai tanda tangan elektronik. Kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital itu. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi yang diletakkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi. Di sini kita pasti akan bertanya mengenai apa sah atau tidaknya tanda tangan elektronik tersebut. Meskipun hanya merupakan sebuah kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di lain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Juga secara spesifik diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Nah, kita menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik tersebut tetap sah karena sudah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di dalam pasal 11 tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam penanda tangan. Yang ketiga, segala perbuatan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan yang terakhir, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Selanjutnya adalah batasan keamanan terkait menggunakan tanda tangan elektronik terdapat pada pasal 12 Undang-Undang ITE yang berbunyi ayat 1, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Ayat 2, pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi A. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. B. Penandatanganan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. C. Penandatanganan harus tanpa menunda-nunda. Jadi menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik, atau bisa juga kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik tersebut itu dibobol atau keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Dan dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik.
penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Pada ayat 3, setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Sedangkan yang dimaksud sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Selanjutnya saya akan bahas fungsi tanda tangan konvensional dan beberapa model tanda tangan elektronik. Fungsi tanda tangan konvensional pertama, fungsi simbolik dari otorisasi seseorang dengan membubuhkan tanda tangan. Apa yang dituliskan atau disampaikan akan mempresentasikan karakteristik seseorang. Meskipun terdapat kesamaan nama orang, namun ekspresi tanda tangannya akan selalu berbeda. Kedua, fungsi autentikasi. Fungsi ini merupakan ditandatanganinya itu telah dibaca, diketahui, dan dikunci dengan keberadaan pencantuman namanya. Ketiga, fungsi persetujuan. Tindakan penandatanganan adalah persetujuan dari konten atau isi perjanjian di dalamnya. Keempat, fungsi pembuktian. Konten atau isi perjanjian tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya. Kemudian model tanda tangan elektronik. Pertama, penggunaan kata kunci atau password. Kedua, tanda tangan yang dipindah secara elektronik. Ketiga, tombol tanda persetujuan atau penerimaan secara elektronik. Keempat, penggunaan tanda unik pada anggota badan atau biometrik. Kelima, tanda tangan digital, yang dimana semua tanda tangan elektronik sesuai karakteristik mempunyai level kekuatan pembuktian yang berbeda. Dan semakin jelas sistem keautentikasinya, semakin kuat pula bobot pembuktiannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.